Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Ristiana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Hukum Dagang dengan judul artikel Konsep Teoritis tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang asuransi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dasar hukum asuransi tidak dijelaskan dengan tegas dalam nas Al-Quran, maka masalah asuransi ini dipandang sebagai masalah ijtihad, yaitu perbedaan di kalangan ulama yang sulit dihindari. Dari perbedaan tersebut harus dihargai sebagai bentuk rahmat. Ulama yang melarang praktik asuransi diantaranya Syahid Sabiq, Abdullah Al-Kholqi, Yusuf Qaradawi, dan Muhammad Bakhil Al-Mudhi. Beliau mengatakan bahwa asuransi itu haram dan segala macam jenisnya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat alasan-alasan mereka kemukakan ialah: yang pertama, asuransi sama dengan judi. Yang kedua, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti. Ketiga, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Serta hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. Sedangkan para ulama yang memperbolehkan praktik asuransi dengan alasan bahwa yang pertama, tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarang tentang asuransi. Ada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum. Dan asuransi termasuk akad mudharabah atau bagi hasil. Pihak penanggung atau penjamin adalah perusahaan asuransi, sedangkan tertanggung atau yang dijamin adalah peserta asuransi. Jadi dalam suatu asuransi itu terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak yang dijamin diwajibkan membayar uang premi dalam jumlah tertentu dalam suatu masa tertentu pula. Kemudian, pihak yang menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si penjamin. Prinsip-prinsip hukum yang sering digunakan di dalam praktik perusahaan asuransi sebagai berikut. Yang pertama, itikat baik, prinsip keseimbangan, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, serta prinsip suborgasi. Selanjutnya, polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen legal yang mengikat pemegang polis atau nasabah dan juga perusahaan asuransi dalam satu perjanjian tertulis. Dalam perjanjian ini dinyatakan semua syarat, hak, dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan dari prinsip kerja asuransi yang akan dijalankan. Secara tidak langsung, dokumen ini adalah bukti perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi yang sah dan terikat dengan tanggung jawab yang telah disepakati bersama. Jenis polis asuransi yang umumnya terdapat dalam suatu perusahaan asuransi adalah: yang pertama, polis kendaraan bermotor; kedua, polis perjalanan; polis asuransi kesehatan; polis asuransi jiwa; polis asuransi rumah; polis ditaksir; polis tidak ditaksir; polis risiko perang; dan polis FEM. Selanjutnya, pembahasan tentang bank. Yang pertama, pengertian dari bank. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu pasal 1 ayat 2, definisi bank ialah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan pengkreditan dari berbagai jasa dan yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, pegawai bank, dan bank lainnya. Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Di sini, bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, penyalur kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang, dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga. Jika dilihat secara umum, bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai penampung dana masyarakat, yang kedua bank sebagai penyalur uang ke masyarakat, yang ketiga bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan juga jasa. Masing-masing bank memiliki produk serta layanan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah produk-produk yang sering ditawarkan oleh bank, yaitu kredit, tabungan atau simpanan, deposito, giro, layanan jasa, dan juga reksadana. Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas. Salah satu akibat ketidakstabilan nilai rupiah adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Secara umum, tujuan perbankan Indonesia ialah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi terciptanya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka bank di Indonesia wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, tugas pokok Bank Indonesia. Tugas pokok Bank Indonesia tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 1968 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal yang pertama mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang terakhir mengenai peranan Bank Indonesia dalam perbankan. Peranan Bank Indonesia dalam perbankan dalam menjalankan kegiatannya, bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu yang pertama, pengalihan aset, yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Yang kedua, transaksi. Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Yang ketiga, likuiditas. Bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Yang terakhir, efisiensi. Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini, bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.